Umayyah. Ya, baiklah sekarang siang hari ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah. Ibu ada buat media ya, media gini aja ya, tidak usah ditempel. Apa ya, aku ya? Andi pula gitu. Ada yang tahu ini ada Daulah Abbasiyah ini gimana berdirinya? Ya, dilakukan anak-anakku. Ibu akan menjelaskan gimana cara berdirinya Daulah Abbasiyah, terus zaman keemasannya. Terus juga ibu akan menjelaskan pemerintahannya, bentuknya Daulah Abbasiyah, dan yang terakhir itu warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu, jadi Daulah Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi. Berapa di tahunnya, Nak? 750 Masehi. Jadi dia itu Daulah Abbasiyah ini dia menggantikan Daulah Umayyah yang dipimpin oleh kelompok Mawali. Kelompok Mawali itu dia Muslim non-Arab dan juga kelompok Syiah. Ada 5 tokoh penting dalam dinasti Daulah Umayyah ini. Yang pertama ada Muhammad bin Ali, yang kedua ada Ibrahim al-Imam, ketiga ada Abu Abbas al-Sofa. Abu Abbas al-Sofa ini dia khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah. Keempat ada Abu Muslim al-Khurasani, dan kelima ada Muhammad bin Abdullah bin Ali. 2000 years later. Baiklah, apa aja tadi anak-anak 5 orang tokoh penting itu? Muhammad Ali, Abdullah Ali, terus Abu Abbas al-Sofa, Abu Muslim al-Khurasani. Baiklah, kita akan masuk pada zaman keemasannya, zaman keemasan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi pada abad ke-9 sampai ke-13 Masehi itu masa keemasannya Daulah Abbasiyah. Dia ditandai dengan revolusi pengetahuan, terus juga Baitul Ilmu ini dia berfungsi sebagai universitas dan juga pusat penerjemahan karya-karya dari Yunani, terus dari Persia dan India. Terus kita akan masuk kepada pemerintahannya. Pemerintahannya itu dia menggunakan birokrasi terpusat yang kuat, dan juga dia masyarakatnya banyak sekali, ada yang beragam dari masyarakat Arab, terus ada Turki, Persia, Yahudi, Kristen, dan juga Zoroastrian. Jadi dia hidup berdampingan dan juga dia memiliki toleransi yang sangat tinggi ya, anak-anakku ya. Siapa aja tadi yang masyarakatnya beragam? Siapa aja? Ayo, masyarakat Arab, Turki, Persia, Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian. Kita akan masuk kepada keruntuhan pada zaman Daulah Abbasiyah. Dia ada 2 faktor ya, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu ada fragmentasi dan ketidakstabilan. Apa tadi? Faktor internal apa tadi? Ketidakstabilan dan fragmentasi. Fragmentasi dan tidak stabil. Terus kalau ancaman eksternal ini dari bangsa Mongol dia ya. Bangsa Mongol itu dipimpin oleh Hulagu Han pada tahun 1258 Masehi. Jadi keruntuhan Daulah Abbasiyah ini lebih kepada ancaman eksternalnya ya, gara-gara bangsa Mongol nih. Pada tahun berapa tadi? 1258 Masehi. Baiklah, setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah ini, kita akan masuk kepada warisan-warisan abadi yang ditinggalkan oleh Daulah Abbasiyah. Dia berupa warisan intelektual seperti konsep ilmu, buku, dan juga metode ilmiah
jika tidak ada, Ibu akan tanya masa puncak kejayaannya masa Daud Abbasiyah ini abad keberapa tadi? Abad ke 9 sampai sampai 13. 13 ya, bentar sekali. Baiklah, jika tidak ada lagi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih tugas kepada kalian ya. Minggu depan di atas. Tugasnya itu kalian harus mencari khalifah-khalifah yang ada di masa Daud Abbasiyah. Itu kan banyak sekali tuh. Kalau tak salah Ibu ada 14 kan? Ada 14 khalifah. Tuh nanti kalian diantar, kalian maju ke depan juga, oke? Oke, Ibu. Kenapa tidak semangat?